Senang bertemu lagi bersama lagi di dalam rumah Tuhan. Waktu sangat cepat sekali. Sewaktu kami berada di Kota Malang, beberapa hari yang lalu kami melewati tempat-tempat memorial. Tempat memorial ini adalah tempat-tempat yang mengembalikan kenangan-kenangan lama. Di mana Zoe ingat akan tempat di mana orang tuanya bekerja, ingat di mana tempat mereka tinggal, dan kemudian tempat-tempat di mana mereka pernah kunjungi, atau tempat-tempat piknik atau tempat-tempat hiburan, kolam renang dan sebagainya, atau kenangan mengenai tempat di mana dia dan ibunya juga terjatuh dari motor. Dia sudah tahu semuanya. Ini memori yang sangat sekali berharga, yang tidak bisa dilupakan. Dan memori atau kenangan ini sulit untuk kita lupakan. Seringkali manusia merayakan memori atau kenangan-kenangan ini di dalam hidup mereka. Kita mengenal ada ulang tahun, ini adalah memori yang sangat baik sekali. Kelahiran dari seorang bayi dan kemudian bertumbuh setiap tahunnya diulang tahunkan. Dan kenangan-kenangan tersebut sangat indah dan sangat baik. Dan kami pergi ke Malang, ke Kota Malang, untuk menghadiri perayaan juga memori, kenangan, perayaan kawin emas orang tua saya yang ke-50 tahun. Itu sangat luar biasa, itu adalah kemurahan Tuhan ya. Mereka bisa bersama selama 50 tahun di dalam ikatan pernikahan yang tulus. Acaranya berjalan dengan baik, sangat mengharukan dan memberikan teladan bagi anak-anak muda di sana yang baru menikah. Dan bagus sekali, sebuah inspirasi dari kehidupan kedua orang tua saya dengan kesaksiannya di dalam hubungannya selama 50 tahun. Sebuah kenangan yang indah yang perlu dirayakan seperti momen-momen indah lainnya. Namun kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa hanya terparkir ya. Dalam arti kita hanya stuck di dalam kenangan-kenangan masa lalu. Seperti luar biasa sekali perjuangan kita waktu itu. Perayaan Natal 10 tahun yang lalu meriah sekali. Pelayanan saya 20 tahun yang lalu sangat luar biasa sekali. Kenangan-kenangan bersama teman-teman saya 30 tahun yang lalu, itu sangat spektakular. Gereja kita dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang Kristen stuck di momen seperti itu. Atau lawan katanya, ada pula yang masih stuck, masih berhenti di dalam kenangan-kenangan yang buruk. 30 tahun lalu aku kecewa dan aku mengalami kepahitan. 2 tahun yang lalu aku merasa disakiti oleh orang yang aku percaya. Stuck di situ. Ada kepahitan timbul, ada dendam timbul karena kenangan-kenangan yang buruk. Ingat, kita semua orang-orang percaya dan kita bukan warga negara dunia ini. Amin. Kita di sini tinggal singgah untuk sementara. Tetapi kita orang-orang percaya, Anda orang-orang yang betul-betul percaya, Anda adalah warga negara surgawi dan tempat kita bukan di sini. Oleh sebab itu, kita adalah ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus yang seharusnya meninggalkan hal-hal yang lama di belakang. Kita akan melihat atau menyelidiki perumpamaan yang Yesus katakan mengenai anggur baru yang terdapat di dalam Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Buka bersama-sama dengan saya. Nah, saya akan memberikan judul tinggalkan atau move on. Sudah tidak terasa kita menginjak pada tahun 2022 ini, mungkin awal di mana saat ini Tuhan mau berperkara kepada kita meninggalkan kenangan-kenangan itu, kenangan-kenangan buruk, atau kita hanya stuck di dalam kenangan-kenangan lama. Waktu aku masih muda, waktu 20 tahun aku masih lajang, aku seperti ini sama Tuhan. Kita hanya fokusnya seperti itu aja, tapi tanpa disadari bagaimana diri Anda sekarang. Tapi masih stuck aja, kemarin 8 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Luar biasa sekali pelayanan di sini, gereja dan sebagainya.
cenderung manusia stuck di dalam kenangan-kenangan yang lama. Kita akan pelajari, kita akan selidiki lagi. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam ayat yang kita sudah buka itu. Orang-orang Farisi itu berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga pada suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun memoyangkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Judul, tinggalkan, move on. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas segala yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami, di mana kami masih bisa berkumpul di tempat ini, Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kebenaran firman-Mu, menyatakan firman-Mu di dalam setiap jemaat di tempat ini, Tuhan. Kau berperkara melalui Roh Tuhan. Kau berperkara melalui Roh-Mu, Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang tetap berjalan di dalam perjalanan iman kami. Kami tidak akan stuck dan terhenti. Apapun itu Tuhan yang kami hadapi, tapi kami akan tetap maju dan meninggalkan perkara-perkara yang di belakang. Tuhan, ku sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa. Amin. Kita akan melihat akar tidak percaya. Berpuasa dan berdoa adalah sebuah rutinitas ajaran Yahudi yang bisa dibilang ini kebiasaan ibadah yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui hal ini. Ajaran Yahudi sangat dipegang kuat, mulai dari nenek moyang mereka sampai ke generasi berikutnya. Sama persis sebuah adat. Adat ini harus dipegang erat. Karena adat ini berasal dari nenek moyang, nggak akan pernah bisa ditinggalkan. Sehingga orang Farisi komentar bersama Yesus pada waktu itu, melihat para murid Yesus tidak melakukan apa yang sepatutnya ada Yahudi, ada Taurat ini mereka jalankan. Yesus orang Yahudi, murid-muridnya juga orang Yahudi. Timbullah suatu pemikiran, kenapa mereka berbuat seenaknya saja? Mereka mencemari adat Yahudi. Murid Yohanes saja berpuasa dan berdoa. Orang-orang Farisi juga berpuasa dan berdoa. Tetapi ternyata murid-murid Yesus saat itu tidak berpuasa, tidak berdoa. Kemudian mereka bertanya di dalam Lukas 5 ayat 33, ayat bacaan kita ya. Dia berkata, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid Farisi, tapi murid-murid Yesus kok makan dan minum? Mereka heran dan berpikir bahwa Yesus dan para muridnya sudah sangat keterlaluan. Bayangkan, kalau misalnya ada di Nias, ada di Batak, ada orang Batak sendiri atau orang Nias sendiri tidak melakukan adat, pasti mereka akan merasa mereka kurang ajar banget. Sudah tahu adat ini sudah diterapkan dari nenek moyang dan mereka sengaja melanggar. Kemudian apa yang dikatakan Yesus di ayat ke-34 dan ke-35? Yesus menjelaskan, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh puasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Penjelasan Yesus ini masuk akal. Kalau misalnya ada pesta, ada pernikahan, pesta banyak, sahabatnya diundang, masa di dalam pesta mereka mengatakan, oh aku puasa ya, sorry gak bisa makan makanan ini. Itu gak masuk akal loh. Ini yang dijelaskan oleh Yesus. Adakah
Mempelai laki-laki, sahabat mempelai laki-laki disuruh puasa. Nah, berarti kamu jangan makan, kamu puasa aja di pesta, nggak mungkin. Dan ini hal yang penjelasan yang dijelaskan Yesus ini sangat masuk akal sekali. Namun tidak dimengerti oleh orang-orang Farisi. Oleh sebab itu di ayat selanjutnya yang nanti kita akan baca 36-39, Yesus menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Mereka nggak mau mengerti, bukannya mereka nggak ngerti ya, tapi mereka nggak mau mengerti dan mungkin mereka tidak bisa menerima apa yang dikatakan Yesus. Mengapa orang Farisi tidak mengerti? Mengapa orang Farisi tidak mengerti? Karena mereka memandang Yesus secara status. Karena mereka memandang Yesus secara penampilannya. Yesus adalah seorang tukang kayu. Aku tahu siapa Yesus itu. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu bapak ibunya Yesus. Yesus, status Yesus bukan orang kaya. Status Yesus bukan orang yang berada di sinagog, orang Farisi, orang yang betul-betul belajar ajaran Yahudi atau ajaran-ajaran Taurat. Mereka tahu itu. Dan juga Yesus masih muda pada waktu itu. Dia masih berusia 30 tahun, 31, antara 30 sampai 32-an. Masih muda. Masih tidak berpengalaman. Itu yang mereka pikir. Sama seperti yang kalau tadi saya kembalikan lagi, kalau ada anak-anak muda di sini menentang adat di pulau Anda, mereka nggak akan bisa percaya bahwa adat itu, kalau saya ada mengatakan adat ini nggak baik seperti itu, kalian bisa dihabisi. Karena status kalian masih muda, kurang ajar banget, kamu tuh masih mau kencur kok. Bisa mengatakan seperti ini, sama seperti Yesus, skenario-nya Yesus. Siapa kamu itu? Kok bisa mengatakan seperti ini? Kata-katanya seperti itu, kamu kurang ajar banget. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah kebenaran. Atau bisa juga orang Farisi memandang Yesus sebagai ancaman. Kalau tadi dia pandang, orang Farisi memandang dia sebagai masih muda, masih pengalaman, juga dari background yang tukang kayu. Dari status sekarang, mungkin orang Farisi sebagai orang Farisi memandang Yesus sebagai ancaman. Mereka merasa tersaingi, mereka merasa iri, mereka merasa tidak suka. Mungkin Yesus yang masih muda ini memiliki banyak pengikut. Pandangan-pandangan tersebut yang seringkali membuat mereka gagal melihat kebesaran Tuhan. Jika ada sama dengan kita, hal inilah penyebab ketidakpercayaan yang membuat manusia tidak percaya penuh kepada Tuhan, yang membuat manusia tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Memandang mungkin status gerejanya, memandang status pastornya, memandang status hal-hal yang lain, jemaatnya dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi, mereka memandang rendah firman Tuhan. Kan ini firman Tuhan ini sudah ditulis dari 2000 tahun yang lalu, ini kuno sekali. Apa yang terjadi? Orang-orang seperti ini tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan. Jangan sampai ini terjadi karena alasan aku sudah tua. Kalian kadang-kadang memandang status diri Anda sendiri, atau aku terlalu muda, aku nggak mungkin bisa, aku nggak mungkin bisa menjadi seorang atau hamba Tuhan. Hidupku seperti ini, latar belakangku seperti itu, aku tidak mampu dan lain sebagainya. Anda merendahkan, bukan merendahkan secara positif, kerendahan hati, tapi Anda merendahkan status Anda sendiri. Anda selalu tidak meninggalkan kenangan-kenangan lama. Anda selalu merasa aku tidak mampu, aku masih muda, aku nggak bisa berubah, ini aku. Jangan sampai hal ini menjadi fokusmu, dan jika engkau terlalu fokus kepada hal yang seperti ini, maka engkau tidak akan pernah mengalami kebesaran Tuhan melalui rancangannya. Karena engkau selalu
tidak pernah move on, tidak mau berubah. Nah, itu membawa kita kepada bersandar kepada diri sendiri. Setiap orang lebih suka sesuatu yang spektakuler, yang besar, yang luar biasa. Mungkin berharap seperti pada waktu para malaikat menampakkan dirinya kepada Maria, pada para gembala di saat kelahiran Yesus. Ketika ada penglihatan atau ada mimpi, atau aku betul-betul mendapat penglihatan Yesus berdiri di depanku, ada malaikat berdiri di depanku, baru aku akan melakukan apa yang Tuhan atau rencana Tuhan di dalam hidup. Tapi kalau masih belum melihat itu, aku masih tidak mampu, aku tidak bisa, aku masih muda, aku sudah tua, masa laluku sudah parah sekali, latar belakangku sudah tidak bisa aku tinggalkan lagi, selalu menghantui pikiranmu. Dan pertanyaannya, bisakah kita percaya kepada hal yang sederhana? Hal yang sederhana, hal yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ini hal yang sederhana. Atau kita masih bersandar kepada pengertian sendiri? Bisakah kita percaya kepada hal yang sederhana yang ada di genggaman Anda sekarang? Bisakah Anda membaca dan menyadari bahwa hal ini, hal yang sederhana ini akan membebaskan Anda, yang membuat Anda meninggalkan dan membuat Anda menjadi orang yang bisa move on seperti itu melalui hal yang sederhana ini, firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam kita buka bersama-sama dan kita baca di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini hal yang sederhana yang kita sering baca kitab Amsal ini. Tetapi kenapa kita masih bersandar kepada pengertian diri kita sendiri? Aku gak mungkin bisa, aku gak akan bakalan bisa, aku tidak mampu, aku orang yang aku seorang pecundang, aku seorang yang rusak, gak ada lagi, Tuhan gak bisa mengampuni hidupku. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita tidak bersandar kepada kebenaran Tuhan. Dan mengapa saya sebutkan kita tidak bisa move on? Kita selalu terfokus pada hal itu. Aku pemalu, aku pendiam, kita nggak pernah move on. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan Pastor Greg Mitchell, ya, kita bersembunyi di dalam kelemahan kita. Kita bersembunyi di dalam kekurangan kita. Karena apa? Karena kita tidak mau berubah. Maka dari itu kita nggak bisa move on. Atau mungkin Anda di sini berkata kepada diri sendiri, aku tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Coba kita buktikan. Mari kita selidiki hal itu. Apakah benar-benar Anda tidak bersandar di dalam pengertian Anda sendiri, dan Anda percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan pengajarannya dan ajarannya? Kita akan buktikan di ayat selanjutnya, Amsal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah kandungnya. Nah, kembali lagi, ini sesuatu yang sederhana. Berdasarkan apa yang dikatakan di dalam firman-Nya yang baru saja kita baca, apakah Anda masih yakin bahwa Anda tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri? Bagaimana dengan pemberian? Bagaimana dengan perpuluhan? Ini hal yang sederhana. Oh, nggak bisa kalau aku perpuluhan, nggak bisa kalau aku memberi, nanti aku kekurangan. Anda nggak bisa move on. Gajiku rendah, nggak cukup.
biaya kehidupan karena di Jakarta kehidupan sangat tinggi. Jadi Anda bersandar kepada apa? Pengertian Anda sendiri. Anda tidak bersandar dengan kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Dikatakan di situ jelas, memuliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertanian. Dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air murah. Anda percaya nggak ini? Amin. Ini hal yang sederhana. Kalau Anda seperti orang Farisi, Anda nggak akan mengerti ini, karena Anda tidak mau move on. Karena Anda masih bersandar pada keinginan Anda. Nanti aku kalau perpuluhan, contoh dapat gaji 4 juta, setengah 5 juta, perpuluhannya 500.000, aku masih bisa beli itu untuk sepatu badminton kan? Gitu kan, pengertian sendiri kan, masih buat raket masih cukup itu daripada perpuluhan. Artinya apa yang terjadi? Anda tidak akan pernah move on. Dan apa yang terjadi? Maka bejana kemurahanmu tidak akan meluap dengan air buah hatinya. Kamu akan selalu bergumul dengan kebaikan. Berdasarkan apa yang dikatakan dalam firman-Nya, apakah Anda betul-betul tidak bersandar pada pengertianmu sendiri? Tetapi mengapa Anda masih berada di posisi yang sama di dalam kerohanianmu? Kalau Anda tidak bersandar di dalam posisi, di dalam pengertianmu sendiri, kenapa kerohanianmu tetap sama? Komitmenmu tetap sama, masih melakukan kebiasaan yang sama. Dari tahun ke tahun Anda tetap seperti itu, masih memiliki sikap yang sama, sifat yang sama, masih kecanduan dengan hal yang sama, dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda tidak pernah move on. Karena Anda tidak mau move on. Anda tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, seperti orang-orang Farisi. Apakah benar Anda percaya Tuhan? Kalau seperti itu, dengan segenap hatimu. Kembali lagi ayat yang di atas tadi, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Jangan bersandar kepada dirimu sendiri, tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hal percaya, saya katakan berkali-kali, bukan hanya sebatas perkataan aku percaya Yesus, aku percaya Tuhan. Percaya yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah di ayat 6 tadi dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, ini salah Samuel ini, ayat yang sudah lama, jadi jangan dibuka. Jadi percaya yang benar, ini percaya yang benar adalah yang sesuai dengan kebenaran firman Allah adalah akuilah Dia dalam segala lakumu, garis bawahi segala lakumu. Anda tidak bisa cuma percaya Tuhan, tapi Anda tidak melakukan itu. Contoh, kita percaya bahwa dengan bekerja keras kita sukses. Kita percaya, maka kita akan pastinya menerapkan kita bekerja keras supaya sukses. Kadang-kadang kita hanya percaya aja, ya aku tahu kalau sukses itu orang harus bekerja keras, tapi kita nggak melakukan, kita malas. Apakah Anda sukses? Tidak akan bisa sukses. Maka dari itu Tuhan mengatakan di dalam kebenaran firman-Nya, akuilah Tuhan di dalam segala perlakuanmu, segala tindakanmu. Kamu harus melakukan itu, bukan hanya sekedar percaya. Kalau Anda percaya dengan Tuhan, ada komitmen Anda kepada Tuhan lebih lagi. Hidup Anda untuk Tuhan lebih lagi. Karena Anda bukan sekedar aku ngomong aja, aku percaya Tuhan, tapi Anda hidup sesuai dengan kebenaran itu. Anda melakukan. Jangan memiliki percaya yang semu. Percaya yang semu adalah percaya yang KW, tampak seperti asli, tapi hanya tiruan saja. Itu sama saja bohong. Anda membohongi diri Anda sendiri, Anda juga membohongi Tuhan. Jadi iman kembali lagi, iman tanpa perbuatan juga mati. Anda percaya, Anda ngomong, aku percaya, aku sejak kecil orang Kristen, aku dilahirkan dari keluarga Kristen, aku percaya Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi Anda tidak pernah bertindak, hidup Anda tidak pernah melakukan kebenaran. Hanya sebatas ucapan saja. Ayat itu mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Pertanyaannya lagi, apakah Anda percaya dengan
sulit sekali kan? Gak bisa. Aku sibuk orangnya, Pastor. Aku kerja dari minggu ke minggu lagi, gak ada libur. Buat waktu untuk Tuhan. Akuilah dia dalam segala hal, dalam pekerjaannya, tidak pekerjaan pun kau bisa menjadi saksi Tuhan. Jangan hanya baca Alkitab, harus baca Alkitab, harus berdoa. Tuhan itu adalah sebuah being atau sebuah wujud yang tidak ada batasnya. Jangan kita menjadi religius dalam arti harus gereja hari Minggu dan sebagainya. Itu memang penting sekali karena untuk menumbuhkan, mendewasakan kita dalam kerohanian, kita membantu kita. Tetapi di dalam keseharian kita harus mengakui Tuhan di dalam segala apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan. Anda kalau sudah membaca Alkitab setiap pagi, Anda akan bisa menjadi terang di dalam pekerjaan. Anda bisa bersaksi pada teman-teman. Di situ dikatakan, akuilah dia dalam segala laku. Kalau engkau makan dan minum, orang dikatakan di dalam perjanjian baru, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Apakah Anda sudah mencerminkan hal itu di dalam kehidupan Anda setiap harinya? Ketika Anda mencerminkan itu setiap harinya di dalam hidup Anda, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Dan apakah Anda bisa percaya? Tapi kenapa Anda tidak lakukan itu? Kita akan move on, atau kita akan berpindah kepada bagian yang ketiga. Perumpamaan Yesus, kita akan bahas perumpamaan Yesus. Mari kita renungkan apa yang Yesus katakan. Kita akan buka lagi di dalam kitab Injil Lukas 5 ya. Di teks bacaan kita ayat ke-36, Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkannya kepada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Perumpamaan yang pertama mengenai Tuhan Yesus mengatakan itu memakai perumpamaan tentang baju. Kita semua setuju dengan apa yang Yesus katakan, bukan? Kita nggak mungkin lah kita memiliki baju yang baru. Siapa yang sudah beli baju untuk Natal yang baru? Pasti ada di sini. Oh, sudah ada yang pakai yang baru juga. Jadi kita nggak mungkin beli baju yang baru, tapi kita masih sayang sama baju yang lama. Baju yang lama sudah coba-coba, sudah sobek-sobek. Akhirnya baju yang baru kita beli kemarin di Mall MKG, kita gunting itu. Terus kita tambahkan ke baju kita yang lama dan kita sayangi itu. Konyol kan? Kenapa nggak dibuang aja? Jadi keset aja di baju yang lama, pakai yang baru. Itu kan? Ini kan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sangat benar, sangat dimengerti, mudah dimengerti, sangat sederhana sekali, sangat konyol sekali jika kita gunting baju yang baru untuk ditambahkan ke baju yang lama yang sudah nggak karuan, yang sudah sobek. Rata-rata banyak orang Kristen sejak lahir di sini, dan banyak orang Kristen yang sudah cukup lama di dalam persekutuan. Bukan hanya orang Kristen yang ada di gereja ini aja atau di persekutuan ini, banyak orang Kristen di luar sana yang lahir dari keluarga Kristen yang sudah lama bergereja. Tetapi seperti apa yang dikatakan di perumpamaan ini, mereka lebih suka kepada atau lebih mempertahankan hal yang lama. Mereka lebih mempertahankan adat, sikap, sifat mereka yang lama, kenangan yang lama. Seperti yang saya katakan, tidak menyukai perubahan. Mereka menyimpan dearly, menyayangi hal-hal yang lama. Mereka tidak mau move on. Mereka menyayangi sikap buruknya. Mereka menyayangi sifat buruknya. Mereka menyayangi dendam, kesumat, kepahitannya. Mereka tidak mau move on. Mereka tidak mau meninggalkan. Mereka menyayangi kemalasannya. Mereka menyayangi kebebalannya. Mereka tidak mau move on. Bangsa Israel juga seperti itu. Kita buka di dalam Bilangan, Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Bangsa Israel juga seperti itu.
Sewaktu dilepaskan, mendapatkan sesuatu yang baru, dilepaskan dari perbudakan yang selama mungkin 400 tahun lebih diperbudak oleh Mesir. Dilepaskan oleh Musa, oleh Tuhan. Saya perlu katakan itu, masih saja diberkati melihat mujizat Tuhan. Lautan merah dibelah menjadi dua supaya mereka bisa berjalan. Kemudian diberkati oleh roti mana yang datangnya dari atas. Masih aja mereka suka kenangan-kenangan lama. Kita suka sekali kenangan-kenangan lama. Di situ dikatakan di dalam Bilangan 11 ayat 5 sampai dengan 6, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, gratis. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya. Sudah mengalami kebesaran Tuhan. Lautan merah dibelah jadi dua. Mereka dibebaskan dari perbudakan 400 tahun lebih. Ketika ada masalah, sedikit masalah seperti ini, ada sesuatu yang mereka nggak sukai. Karena hidup ini kok keras sekali sih. Aku kira keluar dari Mesir lebih enak. Akhirnya mereka mengeluh. Mereka mengingat kenangan-kenangan waktu mereka di Mesir. Padahal waktu mereka di Mesir, mereka mau, waktu mereka masih diperbudak, mereka mau dikeluarkan dari perbudakan. Ini manusia, ini sifat manusia. Mereka tidak bisa melepaskan hal-hal yang lama. Seperti para Farisi yang keras hati untuk move on dari kebiasaan-kebiasaan lama, adat Yahudi, peraturan-peraturan yang lama. Mereka nggak mau. Dan kita semua menyadari dan tahu betul bahwa sampai sekarang kepercayaan terhadap adat lama masih sangatlah kuat. Itu pun masih terjadi di Israel, di Yahudi, dan itu pun masih terjadi di dalam negara Indonesia, di pulau-pulau Indonesia. Karena mereka suka yang lama. Karena mereka tidak suka perubahan. Mereka takut untuk menghadapi yang baru. Saya terapkan di dalam kehidupan Kristen, khususnya di gereja ini, jemaat-jemaat di tempat ini, yang tahu misi dan visi kita. Mereka suka kenyamanan karena mereka takut untuk sesuatu yang baru yang akan mereka hadapi. Maka dari itu Yesus mengatakan benar sekali, Lukas 5:39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Dengarkan itu. Dengarkan itu. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu lain. Nyaman. Kenyamanan ditemukan di dalam hal-hal yang lama. Anggur tua ini melambangkan anggur fermentasi. Anda tahu nggak, anggur yang sudah tua itu, anggur yang sudah difermentasi itu apa akibatnya? Menjadi anggur yang memabukkan. Walaupun rasanya sangat pahit, mungkin rasanya nggak enak, dampaknya buruk, tetap saja diminum karena mereka suka. Sampai sekarang masih jelas bahwa manusia masih sulit sekali untuk move on dari apa? Dari perkara-perkara lama. Di tahun 2021 ini, saya yakin kita masih bisa menemukan stiker ini. Ya kan? Gak bisa move on mereka. Kemudian kita akan pelajari ini. Kita akan betul-betul mendalami apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 5 ayat 37 sampai dengan 38. Karena ada 3 arti yang bisa saya ambil dari anggur yang Yesus katakan, anggur baru yang Yesus katakan. Nah, saya akan bacakan bagi Anda. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Pertama, anggur baru ini melambangkan perjanjian baru akan penebusan dosa manusia melalui darah
anak domba Allah. Itu anggur baru. Kita mengadakan perjamuan kudus setiap memperingati Paskah. Di situ kita makan roti dan minum anggur jus. Dan itu melambangkan darah penebusan dari anak domba Allah yang memberikan kita apa? Keselamatan. Pertama, keselamatan. Arti anggur baru ini adalah keselamatan. Kedua, anggur baru ini melambangkan roh Tuhan. Kita tahu lagu anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi Roh Kudus tercurah. Itu adalah covenant atau hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika dia meninggalkan murid-muridnya, ketika dia diangkat ke surga, dia mengatakan kamu harus berpuasa. Seperti apa yang dikatakan di awal dari ayat bacaan kita. Mempelai sudah tidak ada lagi. Dia naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kamu harus berpuasa untuk menerima Roh Kudus ini. Itu yang sangat penting sekali. Jadi Roh Kudus ini, Roh yang tercurah dari surga yang Tuhan Yesus sudah janjikan, itu adalah Roh Tuhan. Anggur baru ini melambangkan Roh Kudus. Yang ketiga, anggur baru ini melambangkan firman-Nya. Kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan adalah Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang datang ke dunia ini, yang memperbaharui, dalam arti menggenapi semua perjanjian lama, diperbaharui oleh keselamatan yang dia sudah lakukan di atas kayu salib, mati bagi dosa kita dan dia bangkit dari kematian. Dan inilah anggur baru, ini firman yang baru yang Tuhan katakan kepada Anda. Hal ketiga adalah firman-Nya. Firman-Nya itu adalah kuasanya. Apa yang Allah lakukan ketika Allah membentuk dunia dan seisinya dengan perkataannya? Di dalam firman ada kuasa. Kalau Anda tidak tahu firman Tuhan yang sederhana ini, Anda tidak akan memiliki kuasa untuk membebaskan atau melepaskan Anda di dalam cengkrama dosa. Maka dari itu kenapa Anda tidak bisa move on? Karena Anda tidak pernah mengerti firman-Nya. Hidup Anda akan empty. Anda nggak akan memiliki kuasa dominasi di dalam hidup Anda. Anggur baru ini akan terbuang sia-sia. Kita tidak akan menerimanya ketika kita tidak bersedia move on. Dalam arti kantong kulit itu, kantong kulit yang tua, Anda nggak akan bisa dapatkan ini keselamatan Roh Kudus kuasanya. Anda nggak akan bisa. Karena Yesus mengatakan di ayat ke-38, anggur yang baru harus disimpan di dalam apa? Kantong yang baru. Makanya ini adalah rumah pembentukan hidup di mana Anda harus berubah supaya Anda bisa dapat ini anggur baru itu menjadi ciptaan yang baru. Anggur yang baru haruslah disimpan dalam kantong yang baru juga. Katakan amin. Tuhan tidak akan memberikan itu kepada Anda anggur yang baru, keselamatan Roh Kudus, kuasanya dalam hidup Anda. Ketika Anda tidak mau move on, meninggalkan perkara-perkara yang lama. Dan ini hal yang mungkin baik sekali karena kita akan menginjak tahun 2022. Anda masih diberi kesempatan untuk meninggalkan perkara-perkara 2021 ini di belakang, menjadi ciptaan baru. Saya akan menutup dengan ini. Saya akan bertanya kepada Anda, siapa yang ingin disayang Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, Anda nggak mau disayang Tuhan ya? Oke, terserah Anda. Terserah Anda. Saya cuma bertanya aja ya. Oke, saya bertanya lagi. Ini bukan pertanyaan anak TK ya. Oke ya, anak TK, ayo angkat tangan. Siapa yang ingin dikasih Tuhan? Angkat tangan. Saya mau. Tadi saya nggak angkat tangan. Saya. Oke, saya mau dikasih Tuhan. Saya mau disayangi Tuhan. Oke, lihat ayat ini. Kita buka di Amsal 3 ayat 11-15. Jawab. Hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan, dan janganlah kau bosan akan peringatannya. Kita bisa bosan akan peringatan kalau kita
tidak membaca Alkitab, kita tidak mau ke gereja. Dan kita nggak ke gereja, tapi kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kalau Anda mau disayangi Tuhan, apa yang Anda harus lakukan? Jangan pernah menolak didikan Tuhan, dan jangan pernah kau bosan akan peringatannya. Anda bisa katakan amin? Oke, kita tundukkan kepala. Haleluya. Move on, tinggalkan semua. Haleluya, terima kasih. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hidup manusia. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, Dia tahu problema manusia, Dia tahu dosa, Dia tahu kecanduan, Dia tahu segala-segalanya mengenai dirimu, dan Dia punya solusinya untuk kamu. Tapi apakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan firman-Nya pada pagi hari ini? Percayakah dengan yang sudah Tuhan Yesus katakan lewat Injil bahwa Dia Sang Mesias, Dia lahir ke dunia ini yang sebentar kita akan merayakan. Dia datang ke dunia ini untuk menebus, misinya itu apa? Untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa yang sepatutnya kita layak dihukum dan binasa ke neraka selama-lamanya. Tapi Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Dia rela untuk datang ke tempat ini. Dia rela untuk meninggalkan surga, datang ke tempat ini, menjadi manusia seperti Anda dan saya, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Itu sebenarnya kita yang harus disalibkan karena dosa kita. Tapi Tuhan menyalibkan Yesus, anak tunggal Allah, anak domba Allah. Darahnya tercurahkan dari kayu salib itu untuk kita semua. Dan tidak ada jalan lain, hal lain di mana kita bisa masuk surga, hanya dengan dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Anda harus menanggalkan, Anda harus move on, meninggalkan perkara-perkara kebiasaan yang manusia lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Anda memiliki kebiasaan baik, pertahankan itu. Tapi tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik, yang Anda sendiri sudah tahu itu tidak baik. Kenapa Anda masih nggak mau move on? Kenapa Anda masih tegar erat itu? Karena apa? Mungkin karena ego Anda. Karena mungkin Anda tidak mau diejek oleh teman Anda. Karena Anda tidak mau diejek oleh dunia Anda. Atau karena mungkin kalau Anda meninggalkan itu, Anda nggak jadi seperti orang yang hebat lagi dong. Aku nggak bisa bebas dong. Tapi saat ini, melalui perumpamaan anggur baru ini, Tuhan Yesus mengatakan, kau harus move on, kau harus tinggalkan. Apakah Anda percaya dengan apa yang Tuhan sudah katakan dengan firman-Nya yang sudah Anda dengar? Apakah Anda percaya? Atau Anda pura-pura tidak mengerti? Kalau misalnya Anda percaya, kalau misalnya Anda meyakini ini, Anda percaya, Anda mau menerima, menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus, itu adalah amal yang baik. Aku mau dilahirkan kembali. Aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa mengampuni dosaku, dan aku tidak akan hidup ini seperti ini lagi. Selagi semua masih merenungkan firman Tuhan, Tuhan menegur hati Anda setiap pribadi di tempat ini melalui firman-Nya. Anda mau diselamatkan, Anda mau menyerahkan hidup Anda. Anda bisa angkat tangan, terima kasih Tuhan. Bergabung dengan orang-orang ini. Anda mau dilahirkan kembali, saya beri kesempatan untuk menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Saat ini juga bentuk hidupku Tuhan. Aku tidak mau meninggalkan ajaran-Mu Tuhan. Aku mau menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Dan aku tidak akan pernah bosan dengan teguran-Mu Tuhan. Apakah Anda mau? Anda percaya itu? Percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan? Anda serahkan hidup Anda saat ini. Angkat tangan.
Angkat tangan, haleluya. Bagi mereka yang mengangkat tangan, seperti kita tahu altar ini terbuka, Anda bisa maju ke depan, Anda bisa berdoa, maju ke depan. Kalau Anda tidak mau tidak angkat tangan tapi Anda mau maju, Anda maju juga. Serahkan hidupmu selagi kau memiliki kesempatan. Jangan tetap bergantung kepada hal yang buruk, kebiasaan yang buruk. Saat ini Anda harus move on. Apakah Anda mau move on saat ini?